Halo Sobat Mas Pro, nah di sesi cerita aja kali ini Cipi lagi bersama salah satu leader loh dari pasar properti. Yuk kita tanya-tanya dan sharing-sharing ya. Halo Kalvian, Halo leader. Sarah. Nah Halo. Koko cerita dong, perkenalkan diri Koko dulu sama backgroundnya Koko itu apa gitu. Oke, halo Sobat Pas Pro. Nah, perkenalkan saya Alfian. Nah, saya di pasar properti ini sebagai seorang leader. Nah, background saya sebelum join di pasar properti, saya seorang marketing atau sales di bidang pembiayaan mobil baru atau leasing. Oh, Begitu sih saya. oh gitu. Jadi keseharian Koko itu untuk saat ini apa Koko? Oh, keseharian saya saat ini ya di pagi hari biasa saya posting untuk proyek-proyek terbaru yang ada di Kota Medan supaya followers sosial media saya bisa dapat info terbaru untuk properti-properti terbaru yang ada di Kota Medan. Up to date ya Koko ya? Iya, up to date. Up to date ya. Nah, jadi untuk follower saya supaya tidak sia-sia nih follow sosial media Pokoknya saya. dapat update terus Iya, ya gitu ya. dapat update terbaru. Oke. Setelah itu biasa saya di siang hari saya dengan tim saya kita survei lokasi proyek-proyek terbaru atau proyek-proyek yang sedang on progress untuk update, kirim foto, video ke customer-customer saya yang sudah melakukan pembelian unit yang inden ataupun lagi progres bangun. Wow, Nah, mantap. terkadang juga saya mengantar kwitansi sendiri ke customer. Ups, rajin kali aku. Ya, biasalah. Mantap. Demi cuan Oke, mantap. dan kepuasan customer pastinya. Iya, pasti. Serve number one aku ya. Iya, pasti. Terus, Koko tuh bergabung dengan pasar properti sejak kapan? Terus, kok mau sih bergabung dengan pasar properti, alasannya apa? Oh, Oke. Saya bergabung di pasar properti kurang lebih di akhir tahun 2020. Nah, alasan saya join pasar properti itu ya sebenarnya karena kebetulan juga sih. Karena pertama dari teman orang tua ada yang nyari properti atau mau rencana beli rumah, jadi saya cari-cari info nih. Rupanya ada kenalannya saya, kenalnya ke orang di pasar properti. Jadi cerita-cerita kita ngobrol-ngobrol, ya saya tertarik sih dengan pasar properti dengan sistem yang ada. Jadi saya memutuskan untuk join menjadi seorang real estate consultant di pasar properti. Begitulah kira-kira saya. Oke, berarti sekali masuk langsung ada penjualan ya? Belum sih, saya masuk, saya kerjakan kurang lebih 3 bulan, saya baru ada closing pertama. Wow, mantap. Dia butuh kesabaran sih di properti ini. Konsisten juga. Ya, konsistensi. Oke. Terus kan pengalamannya beda nih. Pertama kan di sales, ya kan. Terus tiba-tiba jadi real estate consultant. Apa sih pengalamannya gitu? Ada perbedaan nggak? Oh, perbedaan pasti. Selama ini kan saya sales ya di banyak bidang sih. Dulu ada di sales, kalau teman-teman Sobat Pas Pro pernah dapat seperti voucher tempat hiburan yang 100.000 satu paket itu saya juga pernah Oh jalani. iya, tahu. Oke. Nah, saya door to door. Oh gitu. Nah, jadi secara pengalaman sih kurang lebih sama, cara kerja kurang lebih sama. Mungkin beda di barang yang kita tawarkan. Kalau kita kan lebih ke rumah. Pertama juga kita rumah inden kan, masih tanah, belum ada ini. Mungkin tantangannya di situ gimana yakinin customer untuk beli rumah yang baru launching, yang masih tanah, yang masih baru bangun. Iya. Nah, kadang pun begitu rumah udah ada bangunan pun kadang customer bisa kurang cocok, apalagi yang masih tanah kan. Nah, disitulah tantangannya untuk bangun trust dengan customer kita sih. Kurang lebih begitulah. Beda lah ya case-nya. Nah, beda case-nya. Nah, kan tadi Koko cerita tuh, closing pertama itu setelah kerja 3 bulan. Coba cerita dong Kok, kayak mana tuh perasaannya setelah closing. Oke, nah untuk perasaan sih pastinya bahagia sih. Pertama kali kan closing rumah gitu. Setelah 3 bulan saya bolak-balik temani customer, ada yang nggak jadi, ada yang PHP, ada yang ghosting, ada yang mungkin setelah lihat lokasi kurang cocok kan gitu. Akhirnya dapat nih, tiba-tiba langsung mau panjar nih kan, mau tanda jadi, bahagia sih pasti untuk langsung naik ke langit tingkat 7 ya itu. Iya pasti. Itu bahagia sih pasti closing yang pertama. Langsung dari situ semangat terus ya? Ya pasti. Sebelumnya sih tetap semangat sih. Tapi tambah semangat. Ya, tambah semangat lagi dong. Nah, Kok selama jadi agent properti itu kan pasti ada suka dukanya dong. Coba ceritain dong Kok apa? Suka duka jadi agent properti. Yang pertama kita bahas sukanya ya. Kalau suka sih ya pertama pasti dari customer kan cari kita nih, nyari rumah, kita berhasil nawarin rumah sesuai dengan spek mereka kan, kebutuhan mereka, ketemu budgetnya, lokasi. Nah itu sih yang paling bahagia sih, karena bisa bantu orang jumpa dengan rumah yang dia mau. Kadang
cari rumah itu nggak gampang sih. Bener. Memang banyak perumahan di Kota Medan, tapi kadang kan Gak sesuai di hati. Iya, gitu ya. kadang Iya. lihat harga cocok tapi lokasi nggak cocok sama Iya, dia. benar-benar. Kadang lokasi cocok sama dia, harga nggak cocok sama dia. Jadi itu lebih ke tantangan kita untuk bantu dia untuk nemuin yang cocok sama dia. Jadi ketika udah cocok sih itu setiap cocok ada customer yang cocok dengan rumahnya Senang gitu ya, pasti kalau senang. udah bantu orang. Oh, gitu berarti ya. saya udah bantu orang nih capai goal dia nyari rumah yang dia Oke. inginkan gitu. Kurang lebih begitu. Nah, kalau untuk Mulia sekali Anda, Bu. enggak lah. Tuntutan pekerjaan. Oke. Nah, jadi habis itu untuk duka ya paling wajar lah seperti marketing pada umumnya ya di ghosting customer sih Oke, pasti. itu yang pertama pasti ya. Iya, dan Pertama nanya-nanya kita jawab, kita jelasin, hilang aja gitu. Nah, kadang tanpa respon. Nah, kadang yang enak sih kita jelasin, oh ada respon misalnya, belum dulu kok, nanti saya pikir-pikir dulu, nanti saya kabarin. Nah, kadang yang jumpa yang nggak ada respon itu yang ya mungkin dukanya di situ lah. gitu. Pernah nggak dia udah hot kali ini, udah hot kali. Tiba-tiba hilang gitu aja. Ada sih. Ada ya. Tiba-tiba Pernah hilang. ya. Ya, ghosting. Ghosting ya. Berarti kerja di properti udah 2 tahunan. Ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Pencapaian apa sih yang udah dicapai gitu Pencapaian yang udah dicapai selama 2 tahun ini? 2 tahun untuk yang pernah dicapai ya salah satunya menjadi salah satu agen penjualan terbaik di bulanan, di Oke. tahunan juga iya. Itu dari segi properti lah ya. Oke. Kalau dari segi pribadi ya dari knowledge juga. Pertama saya jadi tahu caranya gimana investasi di rumah. Apa sih keuntungan investasi di instrumen properti ini, gimana rasanya kan gitu. Oke. Jadi saya dapat pengetahuan baru sih di bidang properti ini. Mantap. Terus kan Koko bilang nih, Koko udah jadi leader kan. Oke. Terus pasti ada beberapa dong anak-anaknya. Kayak mana sih cara menjaga mereka agar tetap solid gitu? Oke, untuk tim sih saya dengan tim saya sih nggak nganggap tim sih, kita anggap seperti teman. Seperti saya tadi bilang, kita biasa survei bareng, karena kan waktunya cocok, siapa yang cocok kita survei bareng, kita sambil kerja, sambil have fun, sambil bangun bonding seperti teman sendiri lah. Nah, jadi dari situ kita bisa Akrab ya? akrab. Nah, kalau udah akrab kan otomatis dia ada problem apa, Tetap kita cari, bantunya ya. juga kan lebih enak. Iya, Nah, dari benar-benar. situlah kita bantu dia supaya bisa jualan lebih baik, bisa nangani customer dengan baik. Nah, dengan itu ya mudah-mudahan tim juga bisa jualan dengan baik. Nah, di situ juga sebagai tim leader juga ada sukanya sih. Coba. Sukanya ketika tim kita pasti kan nggak semua secepat itu closing. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya, benar. Nah, ada yang kadang yang 3-4 bulan. Nah, dan kita kan lihat tuh usaha dia gimana, sering rajin posting, rajin survei, Penilaian gitu ya. rajin follow up. Nah, kadang ketika dia closing tuh kita juga ikut bahagia gitu. Oh, berarti Udah sukses gitu iya, ya jadi kita seorang leader gitu ya. udah bantu dia untuk bisa produktif kan Iya, gitu, kurang iya, lebih. benar. Jadi dia closing, kita juga ikut senang gitu. Berarti leader yang good. Ya, mudah-mudahan lah, masih belajar juga jadi leader Iya. yang good. Oke, semoga terus gitu ya kok ya. Oke, siap. Udah ada berapa sih kok? Untuk tim saat ini ada 9 orang. Wow, 9 orang. Iya, masih dikit sih, mau nambah lagi. Wow, Mau rekrut saya lah nih jadi member saya. udahlah aku udah cukup kok. Udah cukup ya? Udah jadi host aja udah. Udah jadi host ya? Terus prinsip dan motivasi Koko itu apa untuk tim, untuk personal gitu apa sih? Oh, untuk prinsip untuk tim ya, tim yang seperti saya tadi bilang, untuk saya gimana caranya saya bantu tim saya yang memang benar-benar mau berusaha, gimana sih caranya saya harus bantu mereka bisa jadi seorang real estate consultant yang baik dan yang produktif. Nah, baik dalam artian dia bisa menyampaikan setiap product knowledge ke customer, bisa jelasin ke customer, bisa bantu customer untuk temuin rumah impian mereka. Nah, habis itu yang kedua, yang produktif ya harus bisa closing. Nah, kita kan sebagai seorang real estate consultant harus diimbangin itu Iya benar. dengan serve ke customer, product knowledge sama closing. closingnya Jadi gitu kan ya. bisa terus berkelanjutan menjadi seorang real estate consultant Iya, yang benar. profesional Iya, gitu. benar-benar. Oke, ini terakhir Niko. Pesan atau harapan besar untuk pasar properti? Oke, untuk pesan untuk pasar properti ya, harapan juga sih. Mudah-mudahan nih pasar properti saat ini masih di Kota Medan masih 1 kantor saja. Ya. Dan kita juga terbilang kan masih muda nih, masih 2 tahun umur pasar properti, tapi
Mungkin bukan sebagai agent ya, sebagai orang luar saya kan pasar properti 2 tahun ini berkembang cukup sangat Pesat luar ya, biasa, Ko, ya. sangat Iya, pesat benar, sekali. sangat pesat. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan di tahun kedepannya kita bisa lebih bagus lagi. Pertama bisa buka cabang mungkin di Kota Medan dan sekitarnya, dan bisa nambah di kota-kota lainnya. Amin. Mungkin bisa di ibu kota kita di Jakarta kan gitu. Amin. Ya, Doain ya, Ko ya. biar kita bisa lebih berkembang, lebih Ya, grow. bener. Setiap kita grow kan pasti ada challenge yang baru nih, biar kita nggak bosan nih. Ya. Biar kita apa sih yang kita Pengen. bisa bangun lagi, bisa berkembang lagi gitu loh. Udah grow, cuan lagi ya kan? Ya, udah grow Biar pasti gitu. cuan dong. Ya, oke. Oke, siap. Thank you ya, Ko. Oke, siap, atas siap. waktunya ya, Ko. Oke, thank Mampir you. lagi ya ntar ya. Oke, siap, Oke, siap. thank you, Ko. Thank you. Bye-bye. Oke.